Kalau tidak seakidah, uangnya halal untuk ditipu. Wow. Oke. Kalau tidak seakidah, darahnya halal untuk dibunuh. Aliran apa itu, Habib? Memang ada di Indonesia seperti itu, Habib ya? Ada. Ya kelompok-kelompok radikal ini, kelompok khilafah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Holopis semuanya. Kali ini holopis.com kedatangan tamu spesial. Beliau jauh-jauh dari Kota Malang untuk berbincang-bincang dengan kita semua di sini. Assalamualaikum Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Habib Syakur? Alhamdulillah sehat-sehat. Tadi perjalanan dari Malang ke sini bagaimana? Alhamdulillah lancar ya. Karena semangat untuk Oke. acara di Holopis ini. Alhamdulillah. Oke. Baik, di segmen kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Iya. Jadi kita pengen tahu nih Habib itu seperti apa sih, backgroundnya seperti apa, begitu ya Iya, Habib ya iya, kira-kira iya, ya. iya. Oke, Habib, boleh mungkin diceritain ke teman-teman Holopis di sini, apa sih aktivitas Habib Syakur selama ini, mungkin bisa digambarkan? Monggo. Jadi begini, saya itu aktivitas saya yang terbesar adalah waktu yang terbanyak adalah dakwah. Ya sebetulnya saya itu merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya ini ditakdirkan menjadi seorang yang menyandang predikat dzurriyyah Rasulullah, seorang Habib. Tapi sebetulnya saya merasa terbebani. Karena apa? Karena perilaku saya harus lebih baik dari yang lain. Kalau saya jelek, saya dipandang orang jelek. Jadi saya bergelar Habib ini anugerah tapi beban berat. Tapi itu saya nikmati dengan lebih semangat untuk menjaga perilaku saya sebagai seorang yang dijadikan panutan oleh warga masyarakat sekitar tempat tinggal saya. Jadi aktivitas saya dakwah dari kota ke kota seluruh Indonesia. Jadi saya membina beberapa pesantren. Alhamdulillah muridnya ya kurang lebih sekitar 8.000. Tapi di sini saya berusaha untuk selalu tidak bergantung dengan donatur. Saya punya beberapa usaha yang alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah SWT bisa menghidupi 8.000 orang santri di hampir 8 provinsi di seluruh Indonesia. Itu sejak 22 tahun yang lalu. Oke. Lalu sekarang Habib? Sekarang saya berhenti. Loh, kenapa? Karena saya berhenti. Karena pertama dari sumber pembiayaan itu perdagangan saya terhenti karena akibat salah dalam menjalin pergaulan dengan mitra dagang. Salahnya seperti apa Habib? Mungkin bisa digambarkan Ya, gitu. salahnya begini. Saya berhubungan dengan mitra dagang yang kebetulan mitra dagang itu penganut kelompok-kelompok ekstrim yang menghalalkan segala cara. Artinya kalau tidak seakidah, uangnya halal untuk ditipu. Wow. Oke. Kalau tidak seakidah, darahnya halal untuk dibunuh. Waduh. Aliran apa itu Habib? Memang ada di Indonesia seperti itu Habib ya? Ada. Loh, apa itu Habib? Ya kelompok-kelompok radikal ini, kelompok khilafah ini. Wah. Harusnya kan kalau misalnya pakai brand khilafah harusnya bagus dong Habib. Kenapa seperti itu prakteknya? Ya kan sekarang praktek itu adalah praktek-praktek yang primordial. Praktek-praktek yang sangat tidak bisa ditoleransi. Oke. Mereka ini egois. Seakan-akan prinsip mereka yang paling benar. Yang kalau tidak seakidah itu seakan-akan yang tidak seakidah itu salah. Baik. Oke. Gitu. Karena saya lebih banyak menggelorakan keutuhan bangsa ini, persatuan dan kesatuan, toleransi antar umat beragama, dan saya lebih banyak mengkampanyekan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Islam Muhammadi.
Habib, saya potong di situ dulu ya. Saya mau menggambarkan mengajak teman-teman Holopis itu untuk melihat praktek tidak baiknya itu seperti apa sampai harus usaha Habib itu bangkrut, karena kan berdampak juga ke 8.000 santri itu kan Habib. Ya, jelas. Jelas, jadi praktek dagang itu ya mereka tidak membayar. Dengan cara saya nggak ada duit. Saya punya usaha pengelolaan kebun, singkong, pengelolaan sawah. Singkong itu saya kelola jadi bioetanol dan juga cari bahan-bahan nabati yang lain saya jadikan bioetanol. Saya kirim ke luar negeri. Tapi saya pribadi terus terang hasilnya itu hasil pembiayaan ke luar negeri itu saya jadikan pembiayaan untuk murid-murid yang saya kelola 8.000 ini. Alhamdulillah sejak 22 tahun yang lalu sampai detik ini, sejak saya membubarkan diri, tidak pernah saya bergantung minta donasi kepada siapapun. Oke, berarti dulu Habib itu seorang eksportir lah, bahasanya seperti itu ya Habib? Iya, jelas. Eksportir dari mulai sarang burung walet, eksportir bioetanol dan pengelolaannya, terus hasil-hasil kebun, hasil-hasil bumi. Tapi ya hari ini harus saya akui, dari sekian banyak keuangan yang harus dibayar, nggak dibayar. Jadi saya pribadi terpaksa saya mengembalikan pengelolaan pesantren itu kepada yang asalnya mengelola, tadinya tidak mampu mengelola, diserahkan sama saya, sehingga saya bersemangat mengelola, tapi karena pembiayaan ini nggak ada, saya kembalikan lagi, dan sebagian besar sudah saya kembalikan ke wali santri. Mohon maaf Habib, jadi kalau misalnya warung sarang burung walet itu kan ada lahannya begitu ya. Tadi ada singkong juga ada lahannya. Itu Habib sendiri yang punya atau memang kebetulan ada saya yang punya, ada lagi yang pemilik bapak pesantren itu yang punya kita kelola. Pada prinsipnya keuntungan itu untuk kita biayai kepakai kehidupan pengelolaan pesantren. Habib, ada 8.000 santri yang Habib cerita itu. Itu dulu pesantrennya itu tahfiz atau bagaimana Habib? Ya, ada yang tahfiz, ada yang pesantren secara umum, mengajarkan elemen-elemen keilmuan dalam agama Islam, penguatan dalam tahfiz, penguatan tata bahasa, nahwu, sorof. Jadi pesantren pada umumnya begitu ya, Habib ya? Iya. Cuman apakah itu santrinya itu umum atau tertentu, misalnya golongan tidak mampu atau yang jelas yatim? Golongan yatim piatu. Berarti free ya, Habib ya? Free. Jadi makan dan kehidupan di pesantren itu habis semua enang. Tapi tiba-tiba hancur gara-gara mitra bisnis yang tidak beres, gitu ya. Nah, karena tadi pengusung khilafah ya, makanya Habib ada semacam kayak giroh gitu ya, semangat itu kan begini. Tiba-tiba pengakuan dari mereka bahwa Anda kan tidak seakidah dengan saya. Waduh, kan sama-sama Islam, Habib. Iya, Anda kan tidak seakidah dengan saya. Ya otomatis saya tidak punya kewajiban membayar. Itu berjalan sudah lama atau memang baru pertama kali bekerja sama beliau? Lama. Oh gitu. Sudah lama. Apalagi setelah tahu bahwa saya ini penggerak toleransi, penggerak dakwah toleransi, dan menggelorakan kerukunan antar umat beragama. Di sini saya tidak menyebut personifikasinya, tapi keseluruhan. Secara umum ya, yang saya alami secara umum. Saya anggap ini sebuah musibah. Artinya pemahaman seperti itu ada di Indonesia, Habib ya? Banyak. Dan itu ancaman buat Habib sendiri atau ancaman buat masyarakat sebenarnya sih? Ancaman buat negara kita. Oh, sampai ke negara? Iya. Ancaman buat negara kita. Apakah ini juga salah satu alasan kenapa Habib Syakur itu sangat konsen dengan isu-isu khilafah ini?
Iya, artinya begini, saya bukan punya jiwa pendendam, tidak. Baik. Rezeki itu Allah yang kasih. Pangkat derajat Allah yang kasih. Kita mencari pangkat derajat itu lewat kehidupan yang normatif. Kita menjalankan kaidah-kaidah syariat Islam, ya, berdasarkan ajaran Islam Muhammadi. Tapi di sini memang saya memandang banyak sekali kelompok-kelompok khilafah ini yang menghalalkan segala cara dengan kekerasannya, dengan siasatnya. Ini saya alami. Oke. Tapi saya tidak mendokumentasikan secara satu persatu perilaku kekerasannya, perilaku kedolimannya. Tapi ini saya bercerita pengalaman saya. Oke. Bercerita pengalaman saya, bahkan di saat saya terang-terangan menggelorakan toleransi, apalagi saya mendukung sebagai relawan Jokowi, secara prinsip saya ditentang. Oke. Saya ditentang, bukan saya ini mengglorifikasi saya relawan Jokowi terus ada penentangan dari kelompok mereka pengasuh khilafah dan saya didolimi, tidak. Memang saya didolimi, tapi saya tidak pernah mengeluh. Kepada pemerintah pun saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah minta jabatan, tidak pernah minta penghargaan. Oke. Tapi mohon maaf, saya kembali ke masalah yang soal bisnis tadi ya. Oke, secara akidah mungkin beliau menzolimi Habib ini kan masuknya ke ranah pidana, Habib ya. Apakah dulu sempat Habib menempuh jalur-jalur itu? Karena ada hak anak yatim nih di sini nih yang dizolimi oleh kelompok yang Habib tadi bilang tanda kutip mengasuh khilafah begitu ya. Iya. Maaf ya, kalau saya masalah menempuh jalur hukum, saya tidak semangat. Kenapa, Habib? Karena masih ada sikap kehati-hatian dari Polri. Karena Polri berdiri sebagai objektif, menyelidik. Sedangkan kita di lapangan, kita perlawanan arus terus. Kita ditentang, kita didebat. Lah ini kan kita tidak mau terjebak dengan seperti kondisi seperti ini. Karena secara hukum yang salah bisa jadi benar, apalagi yang benar. Iya sih. Secara hukum agak krusial juga ketika proses hukum itu tidak berjalan dengan baik gitu. Iya, dan juga ada biaya-biaya yang harus saya keluarin. Oke. Kesana kemari. Sedangkan saya ini kan mempertimbangkan masalah waktu, tenaga, pikiran. Akhirnya saya minta sama Allah supaya diganti dengan yang lebih baik. Oke. Kalau seandainya kegiatan pesantren itu berjalan normal, saya tidak bergantung sama donatur, ya Allah memberikan kelancaran. Karena saya sudah tidak mampu lagi, saya rumahkan semuanya. Saya serahkan semua pada pemilik. Yang punya saya sendiri, saya kerumahkan santri-santri saya. Oke. Berarti ya cukup disayangkan Habib ya ketika perjuangan Habib untuk mencerdaskan generasi bangsa itu harus kocar-kacir gara-gara perlakuan yang tidak beres kelompok-kelompok tertentu begitu, Habib ya. Ini saya tidak mendramatisir keadaan, ini memang saya alami. Tapi ya buat apalah. Ada Allah yang Maha membantu saya. Oke. Berarti sekarang itu Habib lebih ngomong masyarakat dibanding pesantren gitu. Gambarnya gitu ya, Habib ya? Iya. Oke, Habib, tadi kan kita sudah mengulas soal kehidupan Habib, termasuk lika-likunya Habib membangun pesantren, mengolah pesantren ya, lebih tepatnya mengolah pesantren, kemudian menghidupi anak-anak yatim begitu, dan akhirnya harus tumbang karena perilaku pebisnis yang kurang baik begitu ya. Tapi saya pengen tahu nih, karena Habib kan lebih konsen soal isu-isu kebangsaan gitu. Apa sih yang di benak Habib saat ini menilai soal NKRI, Pancasila, terus kemudian Bhinneka Tunggal Ika? Menurut pandangan Habib seperti apa? Jadi begini ya, saya
menilai bahwa negeri kita tercinta ini harus digalakkan kerukunan antar umat beragama. Sekarang memang negeri kita ini sedang krisis. Krisis baik yang radikal beragama maupun krisis moral. Dalam sebuah krisis moral ini ada pemaknaan-pemaknaan tertentu yang disalah tafsirkan. Contoh ya, situasional sekarang ini banyak orang-orang yang mempelajari Islam. Oke, ya. Islam rahmatan lil alamin, ya kan? Banyak dari kalangan kita sebagai umat muslim yang terpengaruh dengan sebuah adu domba. Ini terjadi juga di agama lain. Adu domba seperti apa, Habib, di dalam internal agamanya sendiri? Iya, ada adu domba. Artinya sekarang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan itu adalah terbangun dari sisi psikologis agama. Baik, oke. Lah, mereka ini tidak memahami mereka hidup di mana, lahir di mana. Lahir di negeri kita tercinta. Yang mana setiap yang lahir di Indonesia itu terpatri sebagai insan suci Pancasila, insan Indonesia yang sejati. Perdebatan-perdebatan dalam sebuah kajian-kajian keagamaan sudah tidak perlu lagi diusung, dipermasalahkan. Indonesia negeri kita ini maju ke depan perlahan-lahan tapi pasti. Oke. Mohon maaf, Habib, yang tidak boleh dipermasalahkan itu basisnya khilafiyah itu. Iya. Ya, yang masih perdebatan begitu perdebatan. ya. Baik ini terjadi di dalam agama kita sendiri, agama Islam maupun dengan agama lain. Baik. Lah di sini muncullah ideologi pemahaman khilafah yang mencoba mencerai-berai negeri kita tercinta. Khilafah berdiri berdasarkan emosional. Lah kita ini kan berdasarkan ideologi Pancasila. Nikmat hidup di negeri kita ini. Cinta kasih begitu cinta ya? Kasih. Okay. Kasih sayang dalam kemanusiaan. Kalau di agama lain saya tidak tahu ya. Iya. Ini kita konteks Islam ya? Gitu. Konteks Islam ya. Gitu, oke, siap. Nah di sini saya lihat pemerintah tidak pernah konsen membenahi ini. Tidak pernah berdiri di tengah-tengah. Pemerintah selalu bersikap menunggu kalau sudah ada kejadian. Oke. Nunggu ada ledakan baru turun tangan bersikap. Nah di sini saya menyatakan bahwa sangat berbahaya sekali pertentangan ini. Makanya sebuah kewajiban bagi anak bangsa untuk merukunkan seluruh umat beragama. Saya berinisiasi ini sejak kira-kira 25 tahun yang lalu. Oke. Lama juga, Bib, ya? Sampai hari ini. Di sini saya memandang bahwa negara kita tercinta ini terancam disintegrasi bangsa. Oke. Bagaimana anugerah Allah SWT Indonesia yang kaya raya, Indonesia yang majemuk, mau dirusak dengan ideologi yang sesat ini? Kan nggak bisa. Betul. Padahal dulu para founding father kita termasuk para pemuda kita itu kan dari perbedaan masing-masing disatukan. Iya. Kok sekarang malah dicerai-berai gitu. Di kelompok ini tidak sesuai, kelompok di kafir, kelompok ini begitu ya, kira-kira begitu ya. Iya. Oke. Dan pemerintah tidak pernah bersikap tegas dalam hal ini. Contoh, pemerintah menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang. Kenapa ideologinya kok tidak dinyatakan terlarang? Baik, oke. Kenapa para ex-simpatisannya kok tidak dibina?
Karena mereka simpatisan XHT ini cenderung melakukan kejahatan kriminal verbalistik yang mana dalam lisannya itu wajib keluar untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Dan sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Bahasa kriminal verbalistik itu kan di undang-undang tidak ada, Habib. Tapi bentuknya kan pecah belah ya, adu domba begitu ya, kira-kira seperti itu. Adu domba. Tapi lebih ini ya, apa, dosanya sama gitu ya, kalau di Islam dosanya sama ya. Dosanya sama. Untuk itulah saya ini selalu menghimbau kepada anak bangsa. Ayolah bergandengan tangan. Sudahlah, jangan ada lagi membicarakan khilafiyah ini. Buat yang buat yang mu'alaf, sudahlah, kita bersama-sama bergandengan tangan, bicara kebaikan untuk kerukunan anak bangsa. Buat yang murtadin, sudahlah, kita bergandengan tangan, bicara kebaikan untuk anak bangsa, untuk solidaritas antar umat beragama. Kenapa Habib menyinggung tadi murtadin dan mu'alaf? Ada apa dengan mereka, Habib? Ya mereka ini kan membahas perbedaan. Oke. Membahas perbedaan, membahas segala sesuatu yang tidak perlu, yang mengakibatkan perpecahan. Oke. Satu sisi mengkaji Al-Quran, satu sisi mengkaji Alkitab. Lah, semua ini kan banyak kekurangan, banyak kelebihan. Bukan berarti saya berbicara Al-Quran ada kekurangan, Alkitab ada kekurangan, tidak. Semua memahaminya itu kan tidak pada porsinya. Baik. Contoh, ahli tafsir yang benar-benar bisa bicara ahli tafsir ya yang kompeten. Oke. Jadi yang berbicara harus yang punya kompeten, keahlian. Oke. Apa jangan-jangan mereka belum move on, Habib, dari agama sebelumnya? Sehingga harus menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ya, bisa jadi. Biasanya kan orang pacaran begitu, Habib. Kalau misalnya nggak bisa move on kan menjelekin pasangan bisa dulu gitu. Bisa ya? jadi. Oke. Nah, di sini saya mengharapkan semua itu harus benar-benar introspeksi diri. Oke. Bahwa negeri kita ini negeri yang sempurna. Kekayaan alam melimpah ruah. Pemerintah kita ini sedang berusaha untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Memang setiap periode pemerintahan ini tidak ada yang sempurna. Marilah kita ini selalu berprasangka baik terhadap semua anak bangsa, baik yang duduk di pemerintahan, baik yang duduk sebagai ahli agama, baik yang duduk sebagai ahli apapun. Kita berprasangka baik, hilangkan perbedaan, wujudkan persatuan. Baik. Bhinneka Tunggal Ika itu warisan anak bangsa. Pancasila itu warisan para pendiri bangsa. Leluhur kita, nenek moyang kita itu menciptakan kebaikan, menciptakan prinsip-prinsip kebangsaan dalam bingkai kebaikan. Jadi ini harus kita jaga. Jerih payah leluhur kita, nenek moyang kita, jerih payah para pendahulu pendiri bangsa kita. Ini tugas semua komponen masyarakat Indonesia, bukan pemerintah doang, bukan ulama doang ya begitu ya. Oke, terima kasih, Habib. Ini segmen pertama kita sudah selesai. Nanti karena kita bahas isu-isu yang lain di segmen selanjutnya. Terima kasih Sobat Lupis, sampai jumpa di segmen kedua. Nanti akan kita bahas isu-isu menarik lagi dengan Habib Syakur. Terima kasih Habib Syakur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.